Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, salam jumpa lagi, salam ketemu lagi dengan saya di Kramatiba Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai cara menggunakan engine scanner Xtool. Kita akan menggunakan engine scanner Xtool ini untuk mendeteksi kerusakan pada mesin injeksi. Pada kali ini kita akan menggunakan alat ini untuk mendeteksi kerusakan pada sistem injeksi pada mobil Avanza tahun 2010. Teman-teman, kita akan menggunakan alat ini. Bagaimana caranya? Simak video ini sampai akhir, saksikan terus, jangan lupa like, subscribe, komen, dan saksikan juga video saya yang lainnya. Oke, sebelum menggunakan alat ini kita perlu memahami alat ini. Sistem kerjanya seperti apa? Sistem kerjanya adalah dia menggunakan Bluetooth ya teman-teman, menggunakan koneksi Bluetooth. Kemudian di sini ada lampu warna merah, ini tandanya Bluetoothnya belum terkoneksi. Kenapa belum terkoneksi? Terang saja Bluetoothnya masih ada di sini. Ini Bluetoothnya ya teman-teman. Nah di sini juga ada lampunya sama. Ini lampunya warna masih mati ya. Nanti kita pasang, nanti kalau sudah connect berarti dia warnanya hijau. Kemudian teman-teman, di sini konektor ini kita bisa ganti dengan konektor yang lain menyesuaikan dengan DLC atau diagnostic link connector ya yang ada di mesin tersebut ya. Kali ini kita menggunakan mesin Avanza. Di sini kok pakai konektornya itu yang kodenya OBD2 teman-teman. Nah ini memang sudah connect. Kalau mau dipakai pada mesin atau mobil yang lain ada lagi konektornya satu. Ketika mau beli ini berarti satu paket teman-teman. Nanti bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan. Oke, selanjutnya kita akan mulai untuk melaksanakan penyekenan atau ya pendeteksian adakah kerusakan pada engine mobil ini ya teman-teman. Ini Avanza tahun 2010 ya, 2010 2009 masih sama. Ini penampakannya yang akan kita scan. Selanjutnya kita akan memasang Bluetooth ini di DLC-nya ya. Ini DLC-nya ada di sebelah mana? DLC-nya ada di sini. Kita buka pintu. Kemudian DLC-nya ada di sana, teman-teman. Maaf. Videonya nanti goyang-goyang jadinya nih. Ini nih. Di sini ada DLC ya. Diagnostic link konektornya di sini nih, kita pasangkan saja, teman-teman. Kita pasangkan, berarti kan kalau kebalik nggak bakal masuk ya. Ini kita pasangkan. Ini kok longgar ini. Penguncinya sudah tidak maksimal teman-teman, kita harus memposisikan biar ini bisa menekan dengan baik atau connect dengan baik ya. Di sini ya teman-teman ya di sebelah mana sih? Nih. Nah bisa kita saksikan ada di sini nih ya, di situ perhatikan. Perhatikan, maaf ya, bisa teman-teman perhatikan maksudnya ya, di situ DLC-nya di situ. Kalau mobil lain bisa jadi tempatnya berbeda ya teman-teman. Pahami saja konstruksi mobil tersebut. Kemudian kita lihat Bluetoothnya apakah sudah hijau. Nah ini Bluetoothnya sudah hijau teman-teman, berarti dia sudah connect ya, sudah nyambung dengan sana nih, hijau. Oke, kalau sudah, sekarang kita kembali ke scanner yang ada di sana. Jangan lupa ketika mau mulai nyeken untuk mengkoneksikan, ini kunci kontak harus on teman-teman. Ini masih kondisi off, kita on kan. Kurang fokus. Nah, ini on saja ya teman-teman, on saja, tidak usah dinyalakan dulu, kita koneksikan dulu. Sekarang kita lihat di scannernya juga sudah connect ya teman-teman. Ini sudah warnanya hijau, berarti sudah connect. Di sana kunci kontak sudah on ya. Selanjutnya kita masuk ke menunya ya. Ini kalau mau mendiagnosis kita langsung pilih saja diagnose ya. Diagnose ini bisa kita, ini touchscreen ya teman-teman, bisa kita gunakan tangan kita atau di sini juga ada stylusnya sebenarnya. Tapi dengan tangan kita juga tidak masalah ya. Nih kita klik diagnose, kemudian kita pilih mesin yang kita gunakan. Kali ini kan mesin Toyota itu produksi dari benua mana nih ya kan. Toyota itu kan dari Jepang itu berarti Asia, kita pilih Asia. Kemudian setelah itu kita cari merek Toyota, ini urut huruf sebenarnya teman-teman, mulai dari D, D, H dan seterusnya, ini urut huruf. Nah karena Toyota itu T di bawah, berarti kita page down, cari Toyota, ketemu. Apabila merek yang lain berarti nanti menyesuaikan. Pilih Toyota, kemudian ini sudah masuk ke
menu selanjutnya ya. Kita baca di sini, bisa teman-teman pahami di sini nih ya. Intinya scanner ini bisa membaca pada kendaraan sebelum tahun 2016 ya. Kalau sudah berarti di oke. Kita tunggu, ini lagi proses loading. Oke, kita skip dulu. Oke, nah ini udah masuk. Kemudian selanjutnya kalau sudah seperti ini, kita nyari ini kendaraan ini dijual di mana. Ini kan ada di Indonesia ya. Di sini tidak muncul Indonesia, maka kita pilih other saja. Other kita pilih, kemudian selanjutnya kita akan memilih kendaraan ini dengan cara manual atau dengan otomatis. Kalau otomatis berarti auto, kemudian manual. Ini dua-duanya sih bisa saja teman-teman. Coba kita ya pakai yang auto. Klik proses loading, ditunggu saja. Ini sampai persentasenya nanti penuh ya teman-teman. Oke, ini communicating teman-teman, masih dalam proses loading. Loading. Kok lama ya? Biasanya cepat. Nah, kalau sudah, sekarang kita masuk ke menu selanjutnya. Di sini ada merek atau tipe kendaraannya ya. Kali ini tipenya Avanza. Kita pilih Avanza. Ya, kemudian ini kode teman-teman. Ini kode engine-nya sebenarnya. Ini bisa dipilih mulai dari yang atas sama yang bawah. Nanti bisa teman-teman dicoba. Loh, bedanya apa? Saya melakukan berkali-kali, ternyata perbedaannya tidak signifikan alias sama saja. Mungkin ini akan di tahun yang berbeda, mungkin akan berbeda, tetapi saya belum pernah mengecek sampai sedetail itu teman-teman. Oke, kita coba pakai kode yang paling atas saja. Nah, kemudian ini hasil penyeleksian kendaraan atau penginputan kendaraan yang akan kita scan ini ini teman-teman. Oke ya, kalau sudah, sekarang kita back. Kalau seperti ini kita pencet back ya teman-teman, jangan lupa. Kita back, kemudian sekarang kita akan mendiagnosis. Kalau mau mendiagnosis engine berarti kita klik diagnosis. Nah, ini ada dua menu nih, auto scan dan control unit. Kalau auto scan, otomatis itu scanner ini akan menycan engine secara otomatis. Maksudnya gimana? Ya, auto scan itu akan membaca sistem atau membaca sensor maupun aktuatornya, ada yang error apa tidak, itu langsung dibaca dengan auto scan. Dan nanti laporannya langsung muncul hasilnya kerusakannya di mana, ada apa tidak. Itu seperti itu kalau auto scan. Nah, kalau control unit ini kita bisa menyaksikan nanti kinerjanya seperti apa, parameternya apa saja, seperti apa, nanti kita bisa melihatnya. Kalau mau auto scan untuk cepat ya boleh langsung pakai auto scan, tapi kalau kita mau mengetahui hasilnya atau pembacaan ketika data live-nya berarti kita pakai control unit. Oke, pada kesempatan ini kita cobakan auto scan. Ini sedang scanning teman-teman, tapi jangan lupa engine harus saya nyalakan biar hasilnya valid. Oke, engine sudah saya nyalakan. Ini sedang scanning ya, mulai dari immobilizer sedang scanning. Ini 4 dari 4 sampai nanti selesai teman-teman. Cukup lama juga sebenarnya. Mohon maaf ya teman-teman, kali ini saya tidak menggunakan tripod karena tripodnya ketinggalan. Ini tidak ditemukan kerusakan teman-teman. Engine no foul, berarti tidak ada kerusakan. Hanya seperti itu, tidak bisa menampilkan apa ya, datanya. Oke, sekarang kita kembali ke live data diagnosis. Sekarang kita ke control unit. Nah, di control unit kita akan ada menu engine ya, karena kita kali ini akan menggunakan scan ini untuk menycan engine. Nah, ini ada petunjuknya ya. This ECU control fuel injection, ya kan, dia akan mengontrol penginjeksian bahan bakar, pengapian, cracking control, idling engine speed, dan seterusnya ya. Kemudian kita klik OK.
kita tunggu. Nah, di sini ada beberapa menu teman-teman. Karena ini mesin kebetulan sudah dinyalakan, kita langsung ke menu live data ya teman-teman. Nanti kita akan masuk ke menu erase code, freeze frame data, dan active test. Kemudian kita coba ke live data teman-teman. Live data itu berarti untuk menampilkan kondisi live pada sebuah engine yang dinyalakan ya teman-teman. Di sana bisa terkontrol berapa RPM dan sebagainya dan sebagainya. Ini banyak parameternya nih ya. Pertama nih teman-teman, ini ada coolant temperatur, berarti suhu air pendinginnya 59 derajat Celcius. Kemudian engine speed, ini RPM ya teman-teman, RPM mesin. RPM nya kok besar sekali ya, karena engine-nya itu masih dingin. Ini mesinnya masih sekian suhunya ya, RPM nya otomatis masih tinggi. Kemudian vehicle speed 0 karena kendaraan sedang berhenti. Kemudian ignition advance, ini pemajuan saat pengapian. Pemajuan saat pengapian ya, atau fur bahasa bengkelnya kalau tidak salah. Fur atau fire. Kemudian intake air, ini adalah pembacaan suhu udara masuk teman-teman. Kemudian throttle position sensor, throttle post, ini membaca pembukaan skep atau throttle ya, gas-gasan ya guys. Ini kemudian O2SB1S1, ini sensor oksigen. Kemudian ada evap ya, evap pulse flow, ini ada sensor evap, dia membaca 0%. Kemudian election load sinyal, tidak ada sinyal karena tidak ada beban, maaf. Kemudian kita bisa baca selanjutnya teman-teman. Nih, AC sinyal off karena AC tidak dinyalakan. Injektor, ini penginjeksian penginjeksian bahan bakar itu dalam satuan mikrosekon, jadi 1,5 mikrosekon. Ini kecepatan penginjeksian. Kemudian O2S status, ini status sensor oksigen. Ini ada reach, ada lien. Yang bagus itu liennya panjang, bukan reachnya. Tapi ini mesin sedang dipanasi, bisa saja dia reach ya. Kemudian VF monitor ya, ini untuk memonitor volume ya. Kemudian selanjutnya ke bawah ada idle sinyal, dia on saja dan tidak terjadi penaikan RPM. Kemudian baterai voltage, tegangan baterai, ini tegangannya kok besar sekali ya, ini karena mesin sedang dihidupkan, sedang mengecas. Kemudian ada ISC ya, ISC learning value, idle speed controlnya ya, dia menambahkan RPM sekitar 15,2%. Kemudian ISC step position, dia berada di posisi 65 step. Dia akan turun ke nanti kalau suhunya sudah panas. Dan selanjutnya ke bawah, ini ada sensor knocking, kemudian ada sensor VVTi, kemudian ada VVTi lagi, kemudian PIM itu pressure intake manifold ya, tekanan udara masuk. Kemudian ada trouble flag atau kedipan ya, atau kerusakan ya, di sini tidak ada. Kemudian power steering sinyal, kemudian stop light switch, ini lampu rem ya. Kemudian ini total FT apa nih teman-teman yang tahu boleh sampaikan di kolom komentar. Kemudian drive off karena setiran tidak diputarkan sedikit pun karena mesin kondisi diam ya teman-teman. Ini sudah terbaca semuanya, jadi seperti itu teman-teman. Kemudian untuk tampilan ini bisa kita rubah ke bentuk tampilan yang lain. Ini coba kita lihat pakai waveform. Nih, jadi dalam bentuk gelombang seperti ini. Ya, bukan angka ya, bukan angka. Atau kita rubah ke dalam bentuk grafik. Nah, ini ya, seperti tampilan di MotoGP ya, di motornya Valentino Rossi bisa kelihatan seperti ini. Ini kalau ke gasnya dinaikkan ya otomatis dia naik atau dia turun menyesuaikan dengan kondisi engine. Ya, ini kita bisa lihat tampilannya. Oke teman-teman, untuk pembacaan atau penggunaan engine scanner ini seperti itu. Barangkali ada kritik dan saran atau masukan, silakan dituliskan di kolom komentar. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi. Kalau tadi kita sudah menggunakan menu live data untuk mengetahui kondisi live dari sebuah engine, sekarang kita akan menggunakan menu yang lain. Ini kita akan menggunakan active test ya. Active test itu apa? Active test itu untuk mencoba mengaktifkan aktuator dari sini ya, dengan cara
mengaktifkan, memberikan perintah dari sini, dan nanti akan kita lihat reaksinya pada engine. Pertama, fuel pump relay. Ini untuk ngecek relay bahan bakar. Caranya kita pencet aja ini. Ya, di sini ada penjelasannya. This test activate the fuel pump relay on auto off. Dia akan tes ini akan mengaktifkan relay pompa bahan bakar on atau off. Execute condition, ya, kondisi pengeksekusian adalah operate with IG on. IG on, ya, berarti kunci kontak on, engine off. Engine off itu berarti mesin mati. Kemudian shift selector in P. Jadi shift selector ini maksudnya adalah persneling, ya teman-teman. Kalau mobil matic diposisikan persneling itu ke parkir. Kalau mobil matic, kalau mobil non matic berarti ya otomatis di diposisikan ke netral. Engine off, ya, mesin mati, kunci kontak hanya on. Kemudian perintah yang tersedia adalah on dan off. Oke, ya, kalau sudah seperti ini kita pencet oke. Do you want to monitor data list? Kita pilih kali ini tidak saja, no. Ya, kemudian ini fuel pump relay kita pilih, kemudian kita on kan. Nanti akan ada suara di tangki, dekat tangki bahan bakar. Kita on kan. Sudah apa? Belum. Ini agak pola, teman-teman. Nah, ini ada suara dekat tangki bahan bakar. Mari kita ke dekat tangki. Ada suara, ya teman-teman, ya. Dengarkan suaranya. Ada suara ngik seperti itu, teman-teman. Nah, itulah suara pompa bahan bakar. Cara mematikannya bagaimana? Cara mematikannya, kunci kontak kita off kan. Kita off kan, kita on kan lagi agar tetap terkoneksi dengan scanner. Oke, ya, sekarang kita ke sini. Oke, berarti relay bahan bakarnya tidak bermasalah, baik-baik saja, karena pompa bahan bakar berbunyi atau bekerja dengan baik. Kemudian kita klik OK. Sekarang kita akan mengecek radiator fan RDFN, ya, mengecek kipas pendingin. Caranya sama, dibaca nih, IG on, engine off, ya, IG on, engine off, selector in P, masih sama, perintahnya on dan off. Kemudian kita klik OK, no, dan kita pencet ini, belum terpencet. Ini agak teman-teman, nah, ya, agak susah nih, kipas pendingin berputar. Nah, itu artinya kipas pendingin bekerja dengan normal dan berarti dia bisa menerima perintah dari ECU, tidak ada masalah, ya. Itu seperti itu. Lalu bagaimana mematikannya? Mematikan sistem ini tidak bisa dari scanner, tapi tetap kita kembali lagi ke kunci kontak nih, teman-teman. Kita off kan, kita on lagi, tujuannya biar tetap terkoneksi bluetoothnya. Kemudian selanjutnya adalah kita akan mengecek, ini kita oke dulu, mengecek ISC step, ya. ISC itu idle speed control, ya. Ini kondisinya seperti ini. Apa ini deskripsinya, ya, dibaca nanti kalau teman-teman punya alatnya, baca sendiri, ditranslatekan ke Google, ya, boleh, ya. Kalau bahasa saya sih intinya di sini akan mengaktifkan idle speed control step position, ya, dengan perintahnya dari ECU mestinya. Kali ini kita perintahkan dari scanner ini. Kemudian kondisi pengeksekusian atau pelaksanaannya adalah vehicle stop, mobil berhenti berarti IG on, kunci kontak on, engine on. Engine on berarti mesin dihidupkan. Kemudian end battery voltage is 8.5 volt or more, atau dan tegangan aki lebih dari 8,5 volt atau lebih, ya. Ya, otomatis lebih karena ini kondisi normal. Kemudian available command atau perintah yang tersedia adalah 10% sama dengan 100% step. Oke, kita akan lakukan, kita oke. Kemudian do you want to monitor data list, di no saja. Kemudian kita akan coba, ingat engine on, IG on berarti mesin dihidupkan, ya.
engine on, IG on. Kita hidupkan. Ini RPM nya normal seperti itu. Ini idle, putaran idle. Kemudian kita akan pencet ini. Agak lama ditahan karena ini scanner sudah mulai lelah, mungkin dia lelah. Nah, oke. Kita lihat apa yang terjadi. RPM nya naik, teman-teman. Ya, RPM nya naik itu artinya ketika ada beban tambahan otomatis RPM naiknya masih bekerja, otomatis penaikan RPM nya masih bekerja, berarti ini normal. Idle speed controlnya bekerja dengan normal. Cara menetralkannya gimana? Kembali lagi kunci kontak di off kan dan di on kan lagi. Kita off kan, kita on lagi, on saja ya teman-teman, karena kali ini sudah untuk mencoba itu sudah cukup. Kemudian yang selanjutnya yang belum tercoba adalah VSV all. VSV itu variable switch valve on off. Di sini bisa kita cek ini dengan cara seperti itu, dipilih di OK, kemudian sama di no, kemudian di on. Ini reaksinya pada kendaraan tidak ada, teman-teman. Ini hanya untuk mengecek pembukaan dan penutupan katup vakum ya. Nah, di sana kalau mau reaksinya seperti apa, di sana ada suara tek 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 tek. Dengar teman-teman, itu VSP berbunyi ya, tadi tek 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 tek, itulah VSP berbunyi alias dia itu bekerja. Kemudian evap VSP sama saja ini teman-teman, masih sama mengenai evap ya. Kita cobakan boleh. No, dan on. Oh, ini memang agak susah teman-teman karena udah terlalu lama digunakan ya. Ini reaksinya pun tidak akan kelihatan. Oke. Kemudian selanjutnya, oke, kemudian TS1TC ya, thermal engine 1 ya, atau sensor suhu udara, bukan ya, TC itu test control ya. Ini untuk mengetahui adakah kerusakan, adakah kerusakan tes eksternal apa ya, TE1TC. Buat teman-teman yang paham ini boleh sampaikan di kolom komentar teman-teman, biar kita bisa belajar bersama. Ini untuk mengetahui kedipan pada dashboard itu dia normal apa enggak, atau dia bisa mendeteksi kerusakan apa enggak ya. Pengeksekusiannya hanya IG on, kemudian mesin mati jelas, kemudian kita pencet OK ya. Yang mana sebenarnya sih? Nah, yang ini teman-teman, sebelum saya perintah on. Nih, ini kondisi engine ini kan dia diam. Coba nanti kita aktifkan, kalau dia nanti ini berkedip berarti itu normal, alias kalau ada trouble berarti indikator itu bisa nyala atau kedip-kedip, atau itu MIL ya teman-teman, malfunction indikator lamp. Oke, kita on. Memang dia sudah lelah teman-teman, ditunjuk harus lama nih. Nah, kita akan lihat apakah kedip-kedip. Aduh, nah kedip-kedip kan, ini artinya kalau ini kedip-kedip berarti kalau terjadi kerusakan pada engine dia bisa memberikan tanda atau berkedip-kedip, berarti ini juga normal teman-teman. Nah, ini sebenarnya fungsinya untuk apa sih? Ini sebenarnya fungsi aslinya itu bukan fungsi asli, salah satu fungsinya adalah untuk mengetahui adanya kerusakan pada sistem EV atau sistem injeksi, untuk memberikan indikasi ya melalui kedipan teman-teman ya. Mungkin akan kita bahas di video-video yang lain. Oke, kembali lagi ke sini. Oke teman-teman, saya kira seperti itu yang belum kita bahas. Berarti apa teman-teman? Nah, sekarang read kode nih. Kita akan read kode. Read kode itu membaca kode atau membaca kerusakan. Caranya apa? Mesin kita nyalakan, kemudian nanti kita
pencet itu. Masih nyala ya teman-teman. Dan kita akan data trouble. Adakah trouble? Kita read code ya. Ini sedang nyeken. Adakah kerusakan? No foul present, berarti tidak ada kerusakan. Oke. Kemudian erase kode. Erase kode itu untuk menghapus kerusakan apabila ada kerusakan, menghapus setelah diperbaiki ya, bukan hanya dihapus kerusakannya datanya sini enggak. Tapi menghapus setelah diperbaiki. Erase done berarti tidak sudah dilakukan. Kemudian setelah itu harusnya read kode lagi untuk memastikan adanya kerusakan apa enggak ya. Jangan-jangan sudah diperbaiki ternyata begitu dihapus masih ada kerusakan, makanya harus dicek ulang. No foul present berarti sudah oke. Kemudian ada freeze frame data itu membekukan atau menyimpan ya data atau kayak screenshot lah. Kemudian live data tadi sudah, active test juga sudah. Saya kira seperti itu teman-teman untuk penjelasan penggunaan Xtool PS2 kali ini. Kita mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya, buat teman-teman yang lebih paham alat ini, dan ketika saya memberikan penjelasan ternyata ada kekeliruan, mohon disampaikan di kolom komentar, jangan dibully ya. Jangan dibully, berikan kolom komentar biar kita bisa sharing bersama. Kemudian kalau mau mematikan gimana? Kita ke home, kita ke rumah maksudnya ya. Kemudian kita di sini kita power off. Sementara yang bisa saya jelaskan adalah penggunaan untuk diagnos ya, untuk lainnya belum bisa saya aplikasikan. Sementara seperti itu, mohon maaf, mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kita semuanya. Jangan lupa selalu berdoa, dan jangan lupa like, subscribe, share, dan jangan lupa juga saksikan video-video saya yang lainnya yang ada di channel saya yang tentunya sangat menarik. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.